Cara melihat market ya yang potensi naik ya, terutama di koin micin ya. Oke, sebelum itu kita akan lihat dulu crypto bubble ya, gimana teman-teman. Nah, yang crypto bubble di sini dominan market hampir 70% tuh merah ya, teman-teman. Kalau kita lihat USDT di sini marketnya berada di area trendline yang kita buat ya, teman-teman. Dan di sini ada potensi can naik atau turun. Nah, itu balik lagi dari konfirmasinya. Kalau kita lihat dari konfirmasi di sini harusnya di sini harus ada bullish engulfing ya di time frame H4. Nah, di time frame H4 ini ada bullish engulfing, kurang menarik ya, bullish engulfingnya masih kurang, masih lemah. Dia harus nutup candle di atas bearish candle ya. Nah, dan ini ada chance untuk potensi bisa turun lagi ya. Turun lagi ke 3,83%, yang terdekatnya adalah di sini ya, teman-teman. 4%-an. Di 4%-an itu ada chance untuk market bisa turun ya. Ya, paling terdekat di situ. Jika market itu beneran turun ya, di USDT-nya turun, maka koin-koin altcoin semua itu akan mengalami kenaikan ya, seperti MAX, Solana, BNB dan lain sebagainya ya. Pokoknya altcoin. Nah, kalaupun altcoin naik ya, itu ada partisipasi dari orang-orang yang masuk ke market ya. Khususnya di desk screener ya. Oke, desk screener gimana? Dari desk screener di sini kita bisa pahami dulu market itu bisa bergerak karena apa? Karena apa? Karena uang ya. Benar, benar ya pertanyaannya. Market bergerak karena uang ya. Tapi karena market bergerak karena uang, itu kita juga harus melihat supply-nya ya. Supply dari jumlah koinnya berapa ya. Kemudian harganya berapa. Nah, itu bisa menentukan market cap total dari semua keseluruhan harga. Nah, contoh di sini. Di sini market saya lihat ada di area resisten become support ya. Dan kalau kita lihat secara psikologi orang, kalau orang melihat di sini itu pastinya ya banyak orang melirik bahwa ini market sudah berada di area titik jenuh untuk sell. Potensinya akan bisa rebound ke atas. Jadi karena orang banyak yang berpikir seperti itu, maka banyak yang beli gitu, teman-teman. Ketika banyak yang beli, maka market harga naik. Nah, pertanyaan saya, market naik 10%, 5%, 2%, 10% dan sampai 100% itu gimana caranya? Caranya di sini kita harus tahu dulu ya. Oh, sorry. Sorry ya. Saya bersin. Balik lagi. Kita untuk mengetahui harga itu bisa naik sampai kurang lebih 100% ya. Dibutuhkan berapa uang yang harus kita masukkan dalam market ya. Jadi kalau lihat dari market cap sekarang 788 ribu US dollar, itu market cap total semua yang ada di sini uangnya ya. Ini dihasilkan dari supply dikali harga ya, supply yang beredar dikali harga ya. Nah, kalau kita udah tahu supply yang beredar dikali harga ya, itu mendapatkan market cap. Nah, untuk bisa bikin market capnya naik 100 kali, sorry, bukan 100 kali, 100%, kita dibutuhkan uang dengan total yang sama. Market cap total yang sama itu 800 ribu US dollar ya. Jadi di detik sekarang ini, kalau ada yang masuk harga uang 800 ribu dengan harga yang sama, sorry, total yang sama ya, misalnya uang ini, dia akan langsung ngepump sekitar 100% ya. Dan di sini akan terlihat jelas bahwa market ada yang beli 1 menit yang lalu gitu, sekitar 800 ribu US dollar. Nah, ketika market naik di harga tersebut, orang-orang yang beli di bawah ini juga merasakan cuannya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika market sudah naik, apakah ada orang yang potensi memikirkan bahwa dia akan jual di sini ya? Ada. Nah, ketika banyak yang jual di sini tapi tidak melebihi 800%, misalnya tidak melebihi 100% total market cap yang sekarang, itu potensi marketnya paling turun enggak kurang lebih 10%, 2% ya. Market bisa turun tuh bisa juga ya, sampai 20% itu bisa, asalkan orang yang jual tuh total market capnya ya dikurangi 20%, itu 20% dari total market cap itu dia jual di situ di harga yang sekarang.
itu mengakibatkan harga bisa turun sampai 20% juga. Itu teman-teman. Jadi pikiran kita adalah market 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 cap itu bisa bisa kita andalkan untuk melihat potensi market itu bisa naik atau turun ya. Nah, dan inflow itu penting banget ya. Kalau banyak yang kita ketahui kalau ada yang masuk 3 menit yang lalu, 4 menit yang lalu langsung bergerak harganya ya. Oke, cara kita lihat di sini adalah kita bisa lihat kurang lebih transaction ya. Transaction di sini. Nah, di sini kita bisa lihat 10.000 dulu ya. Di 10.000 ada yang beli di 15.000 US dollar, 10.000 US dollar. Itu kalau kita uh, tambahkan itu 25.000 US dollar ya. 25.000 US dollar ini ya, itu berapa persen dari market cap ya. Misalnya market capnya anggap aja 1M, misalnya 25.000, maka market capnya sekitar 25% ya. Kalau misalnya ini 25.800 berarti sekitar 3 40-an persen dari total market cap. Itu 2 jam atau 3 jam yang lalu ya. Kalian lihat, jika 2 jam 3 jam lalu yang ini sempat dibeli, maka 2 jam 3 lalu ini sempat harga itu naik. Kita bisa hitung ya, dari 14, 13 ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, jam 10 ya. Kalian lihat jam 10, kita lihat bisa di sini jam 11 ya, sorry. Oke, ini jam timingnya beda ya, timing zone-nya beda ini ya. Timing zone yang saya buat ini beda nih, UTC plus 8 ya. Oke, kita akan ganti UTC plus UTC biasa aja. Jam 12-an ya, kita ubah ya. Ini timing berapa ya? Saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas 3 atau 2 jam terakhir itu market sempat dibeli oleh orang ya. Jadi kalau kita hitung dari sini, misalnya sekarang 14.50 ya. 14 sampai jam 3 ya. 1 2 1 2 3 ya, sekitar jam 12-an 11-an bener ya. Di sini yang membuat harga bisa naik ya. Di sini ya. Ini kalian lihat naiknya kurang lebih 40 persenan ya. Gitu. Kalau ini naiknya 400%. Di sini ada transaksi nggak di sekitar Oktober ini? Di sini nggak kelihatan. Berarti ini marketnya, kayak saya bilang, market ini banyak yang dicurangi ya, banyak yang curang di sini ya. Tapi yang real di sini ada yang beli ya. Nah, kalau udah seperti ini, market ini sepertinya banyak potensi rakpul ya. Kita akan lihat lagi koin lain. Oke, koin ini kita lihat ya. Dalam 5 detik, 5 detik yang lalu, 6 detik yang lalu ada yang beli, terus 2 detik, 3 detik yang lalu ada yang jual, 5 detik yang lalu, 6 detik yang lalu ada yang beli. Nah, ini sedang bertarung teman-teman ya, market ini sedang bertarung, tergantung beli dan jualnya itu berapa ya. Nah, sekarang yang penting adalah holder juga ya, karena holder itu sangat berpengaruh dalam pergerakan harga. Marketnya masih stuck diam aja kalau dia hold. Kayak ini. Nah, misalnya 32.000 itu berapa persen?
bisa dia takut, bisa dia jual semuanya. Nah, kalau oleh karena itu, kalau kita udah tahu dasar untuk market itu bisa naik atau turun tuh karena berapa masuk orang yang bisa inflow-nya ya, sorry, inflow-nya itu kita harus tahu outflow dan inflow-nya. Kalau udah tahu ya tinggal kita lihat dari chartnya aja. Kalau marketnya bergerak seperti ini ya seperti ini di sideways ya, kita juga harus berpikir seperti retail yang lainnya ya. Kalau di arah sini udah termasuk harga paling murah tidak gitu. Kalau harganya paling murah ya jangan kita aja berpikir, semua yang berpikir harus sama ya. Kalau benar berpikirnya sampai ini adalah murah, kita beli. Nah, tapi kalau kita beli semua di sini, kita akan lihat dulu bandarnya. Bandar dari koin ini. Apakah bandar dari koin ini akan mencurangi kita semua atau tidak ya. Itu agak sulit kita memahami karakter orang tersebut atau developer tersebut. Tapi kalau kita bisa lihat itu hanya dari sini aja, dari persentase dia pegang. Kalau dia melebihi 5% itu sangat berbahaya. Tapi kalau di bawah 5%, di bawah 5% ya, itu masih menurut saya itu rada-rada aman ya. Tapi balik lagi ya, kalau yang ini nih adalah liquidity pool ya, liquidity pool ya 15% ya. Nah kalau koin ini menurut saya ya, ini berada di area yang sangat rendah ya. Kalaupun naik sampai 100% itu dibutuhkan total uang sekitar 200.000 US dollar. Nah kalau kita berpikir seperti itu, kita akan lihat ya dari transaksinya. Kalau banyak yang beli, hitung dalam 1 jam apakah bisa bergerak sampai total inflow-nya sekitar 200.000 US dollar. Kalau bisa, itu bisa mengakibatkan harga 100% itu terjadi naiknya ya. Dan kalaupun beli di sini oke, menurut saya sih oke di sini. Tapi jangan di hold lama. Alasan yang pertama adalah ini koin micin dan koin ini tidak layak untuk di hold lama ya. Oke, yang lain kita akan lihat PFP. PFP ini apa ya? Kita nggak tahu ya koin PFP ini jenisnya apa, tapi kalau kita lihat dari chart ini mengalami kenaikan ya. Udah mengalami kenaikan sekitar kurang lebih 600% atau 6 kali ya. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ini marketnya sudah sangat tinggi banget ya. Sehingga di sini kita lebih lihat dominan banyak yang jual ya. Ya. 3 menit yang lalu 24 detik yang lalu ada yang beli sekitar 11 dolar ya, sedikit banget tapi nggak berpengaruh banget karena nih market capnya 4,2 miliar ya, 4,2 juta US dollar total uang yang di sini. Untuk menaikkan harga sampai 100% itu dibutuhkan sekitar 4,2 miliar ya, atau 4,1 juta US dollar ya untuk dibutuhkan harga biar bisa naik 100% ya. Jadi kita harus berpikir market cap ini apakah bisa dengan model market cap seperti ini ya. Kalau saya sih lihat dari chart aja ini market sudah berada di area jenuh untuk beli. Ini sudah mulai potensi marketnya akan sell ya. Karena orang berpikir banyak kalau market ini sudah tinggi dan ada chance untuk turun ya. Karena ada chance untuk turun, sebaiknya kita nunggu market berada di sekitar kurang lebih di area support. Pertanyaan saya lagi satu, apakah berguna untuk technical di koin micin? Menurut saya sih ada gunanya, ada enggak ya, tergantung dari holdernya. Kalau kita lihat holdernya yang di sini di bawah 5% dan dia masuk koinnya banyak banget, dia megang koin banyak banget ya, itu dia mempertahankan harga ini masih stabil ya gitu. Kalau dia jual, kalau ada yang jual misalnya 10% dari 4,2 miliar juta, berarti 10%-nya sekitar 400 ribuan ya, 400 ribuan US dollar. Kalau ada yang jual 400 ribuan US dollar di detik yang sekarang, ini membuat harga bisa turun sekitar 10%-an ya gitu teman-teman. 400 kali 2 800
Ya 800 kali 2 1.600. Berarti 1,6 juta kalau ada yang beli jual di total uh, liquidity-nya 1,6 juta US dollar, itu akan membuat harga turun sekitar 40 persenan ya. Nah, itu yang membuat harga turun. Kalau ada yang jual di titik yang sama ini dengan total harga yang saya sebutkan itu 40% dari market cap. Nah, itu yang bikin harga bisa naik turun ya. Tapi kalau saya lihat di sini market bisa naik karena satu, di sini orang berpikir bahwa dia beli, potensi belinya di sini banyak banget ya, karena dia ada di area resisten become support ya. Itu. Jadi kalau kita beli di sekarang itu ada riskannya ya, ada risknya, tapi ada tapinya lagi. Apakah kita berani atau tidak? Ini tergantung dari strategi yang kita punya ya. Kalau kita mau masuk di sekarang itu sangat berisiko untuk bisa turun lagi. Kalau kita nunggu lagi, misalnya masuk di kurang lebih 0,003, itu bisa mendapatkan potensi keuntungan juga ya, tapi kurang lebih tidak melebihi sampai ATH paling tidak ya 10 persenan ya. Itu masih kurang karena biaya dari DEX itu juga lumayan besar ya. Bukan besar banget, tapi ada biaya fee-nya ya. Dan kita akan screening semua ya biar cepat ya. Koin apa yang potensi yang kita bisa beli ya. Saya analisa dari koin yang fundamentalnya, bukan fundamental, populer aja ya. Yang tadi PFP ini menurut saya bisa beli di sekitar kurang lebih harganya di sini 0,603. Trump, oke, Trump koinnya, aduh, dari lihat aja udah pengen muntah saya nih, jangan dah. Oke, balik lagi untuk lain. Pandu gimana? Pandu di sini ini permainan bandar ya, kelihatan banget. Ini bandar banget. Ini harganya sama semua. Nah, ini bandar semua ya. Kelihatan banget ya. Pergerakannya aneh banget ya teman-teman. Kalian lihat yang lain ya. Trail holder 800-an. Yang megang ya kurang lebih di situ gitu aja. Kita lihat 5 menitan. Kalau 5 menit di sini, oke. Ini koin baru ya, dari jam 10 baru bergerak. Transaksinya apakah masih ada banyak ya, sedikit yang masuk ya, ada 1 menit yang lalu ya, belum ada yang masuk semua. Ini marketnya masih lambat banget ya. Ini sorry, ini pergerakannya lambat banget teman-teman. Kenapa begitu? Karena transaksinya di sini sedikit banget yang melakukan ya, tidak ada reaksi ya. Kita cari market yang ada reaksinya banyak-banyak, dan setiap detik itu ada banyak banget muncul. Nah, ini kan sebentar lama banget ya. Kita cari yang lain ya, contoh kayak ini. Nah, ini belum nih, ini nggak ada reaksi apa ya. Oh, sedikit banget reaksinya, tidak ada partisipasi pergerakan ya. Nah, lihat, lama banget ya. Nah, ini remove gimana? Ini apalagi nih, tidak ada partisipasi marketnya. Sangat sulit dibayangkan ya teman-teman. Kita close aja. Ini close juga. Tidak ada yang bagus hari ini ya. Claudia, kita lihat dulu. Ini 1 menit yang lalu. Gak ada partisipasi juga market ini bergerak ya. Tapi kalau kita lihat duitnya juga nggak seberapa, 7 ribuan, kurang menarik ya. Tapi kalau Poke, kalian lihat, oh ini bergerak cepat. Nah, ini yang saya bilang, bergerak cepat. Nah, ini. Tes. Nah, ini ada reaksinya, tapi kali kita nggak lihat. Kita harus lihat ya. Nah, ini lihat. Artinya market partisipasi di sini lebih banyak. Ya. Jadi kalau banyak yang partisipasi di sini atau volumenya banyak banget di sini bergerak, kita juga akan ikut partisipasi di sini juga. Tapi di sini lihat partisipasinya menjual atau membeli. Ya. Kalau banyak yang menjual, sebaiknya kita melihat dulu ya dari sisi teknikalnya juga dulu ya. Kalau teknikalnya di sini kan lagi turun nih. Nah, sebaiknya kita akan beli ketika market berada di area support aja. Misalnya di sini. Nih ya teman-teman. Nah, di area sini. Target kita adalah paling 100% aja. Nah, ini banyaknya melakukan transaksi ya di sini ya. Oh, detik selanjutnya banyak. Oh, itu yang bikin
bikin kita menarik dalam melakukan transaksi ya. Bukan kita aja yang masuk, banyak orang. Terus yang terakhir Ghost AI ya. Ini juga ada banyak transaksi ya. Coba kita lihat dulu. Agak slow ya. Di sini agak slow ya. Ini ada muncul lagi. Masih kurang bergerak panjang ya. Udah mulai ya. Berarti ada dua aja ya teman-teman. Ini kurang lebih sama juga ya. Udah mulai banyak partisipasi jual ya teman-teman. PF coba kita lihat. Ini sedikit juga partisipasinya. Jadi kita akan close. Nah, jadi kita bisa lihat ada 3 koin yang banyak partisipasinya. Tapi kita kalau lihat dari teknikal, yang paling bagus itu adalah Poke. Ya, Ghost AI ini ada bagusnya juga karena ini koin baru. Ya, dari teknikal juga oke, dan plus line ini juga oke, sama-sama oke semua ya. Jadi pilih salah satu ya. Kita nggak tahu yang mana benar. Semua ada resikonya masing-masing. Dan jika ada salah kata, saya minta maaf dan jangan lupa like and subscribe di channel saya. Terima kasih dan selamat sore.